warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Kafebrianti dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A dengan nomor induk mahasiswa 001 akan membuat sebuah video praktik mengajar, di mana pembuatan video praktik mengajar ini untuk mengenaikan tugas akhir metode pembelajaran berbicara. Pada video praktik mengajar kali ini, saya akan menjelaskan materi pada kompetensi dasar 4.4 kelas 9 SMP, di mana kompetensi dasar tersebut berbunyi menuangkan gagasan, pikiran atau arahan, dan pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur teks dan ciri kebahasaan. Pada praktik mengajar kali ini, saya menggunakan metode pembelajaran global, di mana siswa diajarkan keseluruhan materi. Kemudian, siswa ditugaskan untuk meresum materi yang telah mereka simak dengan mencatat intisari atau poin-poin dari penjelasan sang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita diwajibkan untuk belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan pada pertemuan kali ini juga, Ibu akan memberikan materi terkait pidato persuasif. Langsung saja ya kita ke materi. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif ialah pidato yang bertujuan untuk mengajak, mempengaruhi, serta menarik perhatian pendengar untuk melakukan hal-hal yang telah tercantum dalam isi pidato persuasif itu sendiri. Pada pidato persuasif itu, mengajak serta mempengaruhi masyarakat atau pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa saja fungsi dari pidato persuasif? Fungsi dari pidato persuasif itu yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang dimaksud mempermudah komunikasi di sini bisa Ibu jelaskan ya. Jadi seperti ini. Ketika ada seorang pembicara yang sedang berpidato persuasif, kemudian mengkomunikasikan pidato persuasif tersebut kepada para pendengarnya, hal itu akan mempermudah ketika yang mengkomunikasikan ini satu orang. Maka para pendengarnya akan mendengarkan dengan baik. Dan di sana penyampaian informasinya akan tersampaikan dengan baik juga. Kemudian, pada pidato persuasif, di sini bersifat mendidik. Karena apa? Dalam pidato persuasif itu mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu. Selanjutnya, pada pidato persuasif juga mengajak atau mempengaruhi para pendengar untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian, tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif sama seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, yakni mengajak, mempengaruhi, serta menarik perhatian para pendengar untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang telah dijelaskan dalam isi pidato persuasif. Kemudian, struktur pidato persuasif. Kira-kira apa saja ya struktur pidato persuasif itu? Struktur pidato persuasif ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, penutup. Pada pendahuluan, ada 3, yakni salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Contoh dari salam pembuka, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kemudian, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan itu apa, Bu? Ucapan penghormatan ialah ucapan yang diucapkan para pembicara dalam berpidato untuk menghormati orang yang memiliki jabatan yang tinggi yang hadir dalam acara pidato tersebut. Jika dalam contoh di sekolahan, seperti ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, seperti itu. Kemudian ucapan rasa syukur.
Ucapan rasa syukur di sini seperti, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Seperti itu. Kemudian, pada pendahuluan, pada isi pidato. Isi pidato di sini berisi isi, tujuan, rencana, langkah-langkah, serta tindakan yang telah disusun atau disebutkan dalam pidato persuasif tersebut. Kemudian, pada penutup sendiri berisi simpulan, harapan, dan salam penutup dari pidato persuasif tersebut. Kemudian, setelah itu, dalam pidato persuasif memiliki 6 ciri-ciri kebahasaan. 6 ciri-ciri kebahasaan tersebut ialah, yang pertama, kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif? Kalimat aktif di sini ialah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Seperti, orang di kampung ini memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lainnya. Jadi, dalam pidato persuasif pasti memiliki kalimat aktif. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua yakni kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif? Kosakata emotif ialah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengarnya tersentuh. Seperti contoh, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Kemudian, ciri kebahasaan yang ketiga ialah kata tugas. Kata tugas merupakan salah satu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa yang terdiri dari kata depan. Seperti contoh, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan agar hidup kita selalu sehat. Kemudian, ciri kebahasaan yang keempat yakni kosakata bidang ilmu atau biasa kita sebut istilah. Istilah merupakan kosakata yang sering digunakan dalam bidang keilmuan. Seperti hal contoh, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, serta Facebook ialah media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim ialah persamaan atau padanan kata dari persamaan atau padanan kata yang maknanya itu sama. Contohnya, hal ini bisa kita lakukan. Hal ini dapat kita lakukan. Kata dapat dan kata bisa memiliki makna yang sama. Seperti itu. Kemudian, ciri kebahasaan yang terakhir yakni kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya ialah kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selanjutnya, ketika kita akan membuat sebuah pidato persuasif, langkah-langkah apa saja yang kita tempuh? Berikut akan Ibu jelaskan. Ada 5 langkah-langkah ketika kita akan menyusun sebuah teks pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato yang akan kita bahas. Kemudian, mendaftarkan poin-poin yang akan kita sampaikan dalam pidato. Jadi kita mencatat apa saja sih poin-poin yang akan kita cantumkan untuk pidato kita nanti. Seperti itu. Kemudian, menentukan tujuan pidato. Pidato ini saya tujukan kepada siapa? Seperti itu. Menyusun kerangka pidato. Setelah kita menentukan tema, mencatat poin-poin, menentukan tujuan, kita bisa menyusun kerangka pidato yang akan kita buat. Kemudian, menyusun kerangka pidato yang telah jadi kerangka menjadi naskah pidato yang siap kita bacakan naskah pidato tersebut. Kemudian, untuk materi yang terakhir, ketika kita berpidato, ada baiknya kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut, agar pidato kita bisa tersampaikan
dengan baik kepada para pendengar kita. Ada 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam berpidato, terutama pidato persuasif. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka dan menyapa para hadirin yang ada di ruangan atau tempat tersebut. Menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam bentuk ucapan terima kasih, ungkapan kegembiraan, atau rasa syukur seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal. Kemudian, menyampaikan isi pidato yang diucapkan secara jelas menggunakan bahasa Indonesia dengan pelafalan yang baik dan benar. Kemudian, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya lebih diingat dan difahami oleh para pendengar yang mendengarkan pembacaan pidato tersebut. Kemudian, di akhir pidato, pembicara pidato tersebut menyampaikan harapan yang berisi anjuran dan ajakan kepada pendengar untuk melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam pidato persuasif tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupakan untuk mengucap salam penutup. Pada pembelajaran pidato persuasif kali ini, Ibu juga akan mengajarkan sebuah metode dalam berpidato. Metode tersebut dinamakan metode memoriter. Metode memoriter ialah metode di mana seseorang ketika akan berpidato, ia akan menghafalkan naskahnya terlebih dahulu. Kemudian ketika ia berpidato di depan halayak ramai atau para pendengarnya, dia tidak akan membawa naskah, karena ia telah menghafalkan sebelumnya naskah pidato tersebut. Agar kalian lebih memahami bagaimana cara menggunakan metode memoriter ini, kalian bisa saksikan pada contoh orang yang sedang berpidato pada cuplikan yang akan Ibu berikan sesaat lagi. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai virus yang sedang mewabah pada bumi kita tercinta ini. Virus itu kita kenal dengan nama virus corona atau COVID-19. Pada virus corona ini, obatnya belum diketahui atau belum ditemukan. Maka dari itu, ada baiknya jika kita melakukan pencegahan. Pencegahan terhadap diri sendiri bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan harus kita lakukan ketika kita sudah atau sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, jangan lupa menggunakan masker ketika berpergian kemanapun. Hal ini kita lakukan agar kita terhindar dari penularan virus corona. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak antara kita dengan orang-orang di sekitar kita dengan jarak kurang lebih 1 meter. Yang keempat, kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita, yang mana dengan daya tahan tubuh yang kuat, virus tidak akan menerjang tubuh kita. Yang kelima, ada beberapa informasi yang mengatakan jika berjemur di bawah terik matahari bisa menghindarkan kita dari penyebaran atau penularan virus corona ini. Dan ada yang lebih baik, kita lakukan pencegahan terhadap diri kita dan terhadap orang-orang di sekitar kita, yakni berdiam diri di rumah saja. Hal ini kita lakukan agar kita tidak menjadi penyebar ataupun korban dari ganasnya virus COVID-19 ini. Pada masa sekarang, banyak kita jumpai orang-orang yang terinfeksi virus corona namun tidak menunjukkan gejala apapun. Hal ini yang perlu kita waspadai dan harus selalu kita hati-hati. Maka dari itu, saya berharap agar kita semua mampu mengikuti anjuran dari pemerintah dan bersama kita taklukkan virus COVID-19 ini. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bagaimana cuplikan video orang yang sedang berpidato tadi? Sudah kalian simak bukan? Baik, pada contoh tersebut, orang yang berpidato itu menggunakan metode memoriter, di mana pada contoh tersebut orang itu menghafalkan naskahnya dan tidak membawa naskah ketika sedang berpidato persuasif. Ketika seseorang berpidato dengan menggunakan metode memoriter, orang tersebut bisa menggunakan sebuah teknik agar lebih mudah dalam penggunaan metode memoriter tersebut. Penggunaan tekniknya bisa kita gunakan teknik pengulangan, di mana ketika kita berulang kali terus-menerus mencoba menghafalkan apa yang kita hafalkan, kita bisa yakini kita akan hafal dan tidak akan mudah lupa akan apa yang kita hafali. Begitulah saran teknik pengulangan yang Ibu berikan dalam penggunaan metode memoriter ketika berpidato. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan sedikit mengenai materi yang telah Ibu jelaskan di awal. Dimulai dari pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif ialah pidato yang bertugas untuk mengajak, mempengaruhi, dan menarik perhatian pendengar untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang telah diutarakan dalam isi pidato persuasif. Fungsi pidato persuasif yakni bersifat mendidik, untuk mempermudah dalam komunikasi, dan untuk menciptakan suasana yang kondusif juga. Selanjutnya, struktur dari pidato persuasif. Struktur dari pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan rasa syukur. Kemudian, ada isi pidato persuasif. Jangan lupakan, isi pidato persuasif itu berisi rencana, langkah-langkah, tindakan, apa yang akan dilakukan dalam isi pidato persuasif tersebut. Kemudian, yang terakhir ialah penutup. Penutup ini dalam pidato persuasif berisi saran, harapan, dan salam penutup. Baik, Ibu rasa Ibu sudah cukup memberikan penguatan. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Kemudian, untuk melatih kemampuan berbicara, Ibu akan memberikan sebuah penugasan kepada kalian, di mana penugasan ini sangat mudah. Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah naskah pidato persuasif bertemakan COVID-19. Kemudian, naskah pidato yang telah kalian buat itu, kalian praktik berpidato. Kalian praktik berpidato dengan naskah COVID yang telah kalian buat, bisa dengan orang tua, adik, kakak, atau saudara kalian ada di rumah. Ketika kalian praktik berpidato tersebut, kalian bisa menggunakan metode memoriter dengan teknik pengulangan, di mana ketika kalian menggunakan metode memoriter yakni menghafal, dengan teknik pengulangan yakni menghafal terus-menerus bolak-balik, kalian pasti akan mudah paham dan akan lebih lancar dalam berpidato. Kemudian, ketika kalian praktik berpidato tersebut tanpa naskah atau dengan menggunakan metode memoriter, kalian rekam video kalian praktik berpidato. Kemudian, setelah rekaman itu jadi, Ibu harap kalian mengumpulkan rekaman tersebut ke WA Ibu. Nomornya Ibu cantumkan di bawah ini. Seperti itu. Ibu tunggu pengumpulan tugas sampai esok hari Rabu pukul 3 siang. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan penugasan dari Ibu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian mengerti akan materi pidato persuasif dan Ibu berharap semoga pembelajaran kita kali ini semakin barokah. Mohon maaf atas kesalahan kata yang telah Ibu banyak ucapkan. Mohon dimaklumi. Di sini kita sama-sama belajar.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.